Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para taruna-taruni yang berbahagia dan saya banggakan, saat ini kita akan persiapan untuk memulai mata kuliah untuk pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah Linux, khususnya sub pokok bahasan instalasi Linux. Dan saya berharap sebenarnya ini adalah mata kuliah lanjutan yang seharusnya sudah memahami apa itu Linux dan bagaimana kita memilih jenis Linux yang tepat untuk membackup pekerjaan kita. Demikian saya akan sedikit mengulas karena ini ada keterkaitan dengan bagaimana kita melakukan instalasi Linux pada gadget kita atau komputer kita. Apa itu Linux? Jadi Linux adalah sebuah sistem operasi yang menganut satu unix system dan merupakan satu model pengembangan open source atau software yang didistribusikan secara gratis. Jadi memang di-share, dibagikan kepada masyarakat umum dengan source code-nya sehingga kita dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Maka jadilah beberapa jenis Linux atau distro Linux yang kita kenal sampai hari ini. Linux berada di bawah sebuah lisensi GNU atau General Public License GPL yang berarti bahwa Linux didistribusikan berikut dengan source code-nya. Ketersediaan akses code sumber ini atau source code ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memodifikasi sistem operasi ini yang kemudian diperbolehkan juga untuk digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas tanpa adanya ikatan license, pembayaran dan sebagainya. Linux dikenal sebagai operating system yang handal dan tangguh, kemudian juga terbukti lebih stabil dan juga jarang terkena permasalahan seperti proses yang melambat dikarenakan virus atau malware yang menjangkiti operating system kita. Linux memiliki sejumlah versi yang berbeda dan dapat memenuhi kebutuhan dari para user yang tentunya berbeda-beda pula. Dan versi dari Linux ini lebih dikenal dengan istilah distribution atau disingkat dengan distro. Distro atau versi Linux. Sama saja mana yang lebih nyaman untuk kita gunakan. Linux lebih fokus digunakan untuk membuat infrastruktur mulai dari infrastruktur jaringan internet, keamanan hingga infrastruktur IT dan mesin industri. Linux banyak digunakan untuk perangkat switch, router, server, superkomputer, mesin industri, Internet of Things, CCTV, drone, pesawat luar angkasa dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin membandingkan antara operating system satu dengan sistem yang lainnya, tentu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, seperti halnya dengan Linux. Linux dibuat dan dikembangkan tentu fokusnya berbeda dengan fokus dari operating system lain seperti Windows dan Mac atau Apple, Macintosh. Dan di sini Linux ini lebih difokuskan untuk membuat sebuah infrastruktur jaringan. Jadi Linux jika digunakan untuk infrastruktur jaringan, dia lebih handal, dia lebih baik daripada operating system yang lain. Namun ketika kalian ingin menggunakan Linux sebagai komputer desktop, mungkin saja ada beberapa kelemahan. Karena ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di Windows dan Mac tidak bisa diinstal langsung pada Linux dan lain sebagainya. Sehingga kita harus tahu untuk apa kita menginstal Linux pada komputer kita. Kalau untuk mengetik, bisalah Linux sekarang untuk mengetik dan mengolah data dan dokumen. Tapi ketika digunakan untuk desktop bermain games 3D dan sebagainya, Linux masih punya keterbatasan untuk itu. Tapi ketika kalian bekerja pada sebuah bidang IT, di mana kalian akan membuat server, kalian akan mengatur, memanage sebuah traffic data dan lain sebagainya, maka Linux adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Tentu dengan IoT, kita bisa menggunakan hardware seperti Raspberry yang ukurannya kecil, kita install Linux dan dia sudah bisa melakukan controlling dengan automatic pada sebuah peralatan atau gadget yang kita inginkan. Tentu dengan
bantuan internet, ya IoT kan, Internet of Things dan sebagainya, drone, pesawat luar angkasa dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Linux tidak populer di kalangan user biasa seperti Windows yang hampir mungkin 90% digunakan oleh semua orang awam untuk desktop dan laptopnya. Dalam dunia industri, Linux adalah suatu keharusan, apalagi bagi seorang developer seperti programmer. Ya, jika developer tidak bisa Linux, maka aplikasinya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena mudahnya Linux ya mendevelop dengan bahasa programnya, gitu ya. Sehingga ini menjadi satu kewajiban bagi seorang developer programmer. Ya. Nah, fungsi Linux secara umum ada 4, ada multitasking, ya, multi-programming, time sharing, multiprocessing, dan sebagainya. Multitasking dia bisa mengerjakan beberapa aplikasi sekaligus, ya. Multi-programming, ya, beberapa program yang kita masukkan ke dalam Linux juga bisa melakukan satu aplikasi lain atau bisa melakukan pekerjaan yang lain. Time sharing, ya, dan multiprocessing tadi. Multitasking memungkinkan beberapa program sekaligus diproses pada saat bersamaan di sebuah komputer dengan satu user atau single user. Jadi kita punya satu user pada sebuah komputer, kita bisa menjalankan beberapa program dengan user tersebut. Multiprogramming memungkinkan beberapa program menggunakan resources komputer pada saat waktu yang bersamaan secara bergantian. Ada proses pemasukan data, melakukan cetak pada printer, dan dia mampu untuk melakukan itu. Time sharing memungkinkan beberapa pemakai komputer menggunakan CPU bersamaan, dan CPU akan memberikan waktunya bergantian kepada user untuk melayani. Dan multiprocessing adalah memungkinkan beberapa CPU bekerja bersama-sama. Jadi bisa melakukan synchronize clocking, synchronize data, ya, synchronize program, tentunya menggunakan Linux ini. Nah, fungsi Linux secara khusus ada beberapa yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah pengaturan prosesor, pengaturan memori, pengaturan input-output, pengaturan file, menjalankan sistem prioritas, interpretasi dari sebuah program, fasilitas komunikasi tentu juga bisa, dan tentunya lebih aman atau secure. Kelebihan dan kekurangan Linux, jadi Linux akan lebih unggul dibandingkan Windows jika digunakan untuk server dan sebaliknya. Windows akan lebih unggul dibandingkan Linux jika digunakan untuk kebutuhan end user. Windows lebih mendukung banyak driver hardware, ya, end user, hardware end user dibandingkan Linux. Windows juga masih terbaik dalam urusan bermain games. Untuk urusan server dan developer, Linux lebih unggul tentunya. Sehingga tergantung kebutuhan. Kita akan menggunakan Linux jika kita bagaimana dan sebagainya. Kita menggunakan Windows jika kita ingin apa. Ya. Jenis-jenis Linux, ya, tahun 1994 kernel Linux 1.0 selesai dibuat oleh Linus Torvalds yang merupakan penemu Linux pertama kali, ya, dan siap dikembangkan oleh siapapun. Jadi dimulai start time pointnya adalah tahun 94. Ya. Nah, dari kernel Linux 1.0 ini berkembanglah menjadi 3 jenis varian yang besar hingga hari ini. Pertama ada Red Hat, ada SLS, ada Debian. Nah, dari 3 distro besar tersebut berkembang menjadi beberapa distro turunannya, ya, seperti Arch Linux, Debian, Fedora, Freestyle Linux, Kiddo Linux, Mandrive, ya, Linux Mint, Ubuntu, OpenSUSE, ya, PC Linux OS, Red Hat, Sabayon, Slackware, Slack, Ubuntu, dan Xubuntu. Dari 3 distro besar tersebut menyediakan 2 versi Linux, yaitu versi desktop dan versi server. Nah, ini apa bedanya nih? Versi desktop dan versi server. Nah, versi desktop sangat cocok untuk user biasa dengan kebutuhan komputer berbasis GUI, General User Interface. Sementara versi server hanya akan diinstal beberapa core atau inti dari sistem operasi Linux tanpa tampilan General User Interface-nya. Nah, yang biasa kita kenal, Pak, saya ingin menginstal Linux untuk mengetik. Nah, berarti kalian gunakan versi desktop.
Kalau saya nggak perlu tampilan, ya, saya tidak perlu tampilan desktop, saya hanya perlu terminal atau command line. Kalau di Windows itu namanya command line, ya. Karena dengan terminal itulah saya bisa mengetikkan beberapa perintah Linux. Nah, itu berarti kita hanya perlu versi Linux dalam bentuk server. Akan menggunakan Linux jenis apa? Tingkat kemahiran di komputer akan digunakan sebagai desktop atau server, lebih menyukai tampilan modern atau simple namun ringan. Nah, ini ada pilihan, ya. Saat ini kita mau menginstal apa gitu. Ya, pertama dilihat dari tingkat kemahiran kita di dunia komputer. Apa kita mahir dengan programmer, atau kita hanya bisa menggunakan komputer jika ada mouse, gitu ya. Jika ada mouse, di samping tentunya kebutuhan pokoknya adalah keyboard. Kemudian berikutnya kita lebih suka pakai tampilan desktop atau server, dan lebih menyukai tampilan modern, ya, atau simple namun ringan. Jika digunakan sebagai user biasa yang mencari aplikasi gratis dan ingin bermigrasi ke Linux dan juga merupakan pengalaman pertama, maka disarankan menggunakan distro Linux desktop yang user friendly seperti Ubuntu dan Linux Mint. Ini saran gitu ya. Jadi untuk kita yang beralih dari Windows kemudian ingin belajar Linux, maka disarankan versinya versi desktop, kemudian distronya adalah distro Ubuntu ataupun Linux Mint. Namun jika skill komputer sudah di atas rata-rata, artinya dia mampu atau sudah bisa menghafal beberapa perintah-perintah program, ya, dalam bentuk source code, kita ketikan script, maka tentunya tadi sudah mengatur secara teknis bagaimana suatu sistem operasi bekerja, maka disarankan untuk menggunakan Linux dengan versi advance, ya, seperti Debian, Fedora maupun Red Hat. Saya perbaiki dulu. Oke, jadi demikian ya. Jadi skill kita di atas rata-rata, maka kita disarankan juga, ya, skill dasar rata-rata ini dia mengetahui secara teknis bagaimana mengoperasikan satu operating system komputer, maka disarankan untuk menggunakan Linux dengan versi advance, ya. Kemudian Fedora maupun Red Hat. Dan jika ingin menggunakan sebagai server, ya, untuk pertama kali disarankan menggunakan distro Linux Server Ubuntu, dan jika sudah ahli bisa beralih ke CentOS. Keistimewaan Linux dibanding operating system lain. Linux didesain untuk digunakan oleh para developer dan untuk diinstal di server. Jadi command line shell yang paling tepat digunakan karena lebih ringan dan fleksibel. Di command line shell itu adalah seperti CMD, ya. Command line, betul. CMD itu command line yang ada pada Windows. Oke. Jika kita menggunakan potensi Linux 100% full power, maka harus menguasai command line interface CLI atau terminal dengan cara mengetikkan baris perintah Linux. Shell, jadi ada istilah shell, adalah interface yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pada umumnya shell berupa command line interface (SLI) ataupun berupa graphical user interface atau GUI. Pada Windows yang disebut dengan shell adalah desktop sebagai versi GUI dan command prompt sebagai shell versi CLI-nya, command line interface. Yang dimaksud dengan shell pada Linux adalah CLI. Walaupun Linux sudah mempunyai desktop, namun versi desktop GUI bukanlah shell, karena hanya dari shell CLI lah Linux bisa diakses dan digunakan 100%. Jadi ada satu pergeseran makna. Kalau shell pada Windows adalah bisa GUI dan CLI, namun pada Linux yang dimaksud dengan shell adalah hanya CLI saja.
sehingga GUI pada Linux tidak bisa disebut dengan shell. Ya. Nah, karena hanya dari shell lila tadi Linux dapat diakses dan digunakan 100% full power. Artinya dia potensi Linux dapat kita manfaatkan, dapat kita rasakan manfaatnya ketika kita mengoperasikan dengan bentuk CLI tadi, Command Line Interface. Nah, kemudian root. Root adalah istilah pada Linux yang mengacu pada puncak tertinggi pada sistem keamanan operasi. Misalkan root pada user berarti administrator. Ya. Kalau user ke pengguna berarti dia punya satu puncak atau satu kedudukan kasta. Kasta tertinggi pada user adalah administrator, di mana administrator adalah user dengan privilege yang tidak terbatas. Dia mau ngapain aja boleh karena dia administrator, dia kastanya tertinggi. Di root pada user adalah administrator. Root pada sistem berarti lokasi di mana sistem Linux diinstal. Sistem tertinggi di mana Linux itu berada. Root directory pada user mengacu pada directory atau folder tertinggi dan hak akses penuh yang dimiliki user tersebut, yaitu pada directory home atau nama user. Ya. Case sensitive, tentu Linux akan memandang dan memperlakukan secara berbeda sebuah huruf dari besar kecilnya huruf, ya, capital letter, mulai dari penamaan directory sampai dengan perintah Linux. Contoh, Linux akan menilai berbeda pada suatu folder dengan nama dokumen, huruf kecil semua, atau kita ketik D besar kemudian nilainya kecil, dokumen, atau dokumen M-nya karena salah ketik kita M-nya M besar, atau bahkan dokumen seluruhnya huruf besar. Nah, keempat ketikan kita ini akan dipandang berbeda oleh Linux. Itulah namanya case sensitive. Nah, aplikasi yang support pada Linux sebenarnya banyak, ya. Ada beberapa yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini, misalkan aplikasi Office, ini versi desktop ya tentunya. Nah, ada LibreOffice, OpenOffice, ya. Untuk scan dokumen ada FluScan, ada Xscan yang bisa kita dapatkan tentunya dengan gratis, ya. Kita bisa mengunduhnya di store-nya. Compress tentunya ada zip, unzip, bzip2, gzip. Untuk test editor ada Vim, ada Write, email client, ada Kontak, ada Balsa, dan seterusnya. Linux versi LTS, ya. Nah, setiap distro Linux mempunyai dua versi release kernel, yaitu kernel LTS, Long Term Support, dan Late Release Kernel. Nah, setiap distro Linux, Ubuntu punya LTS, punya Late Release Kernel, kemudian Symbian punya LTS, punya Late Release, ya. Nah, kernel LTS merupakan versi Linux di mana kernelnya paling stabil, ya, dan akan disupport dalam waktu 5 tahun ke depan tanpa harus mengupdate kernel, namun hanya update ke versi kernel LTS yang baru saja. Jadi, sekali install, sekali pasang LTS Linux, ya, Linux kernel LTS ini, maka dalam 5 tahun kita tidak harus menginstal kernel lagi, tapi hanya mengupdate saja. Jadi mungkin ada kernel LTS ini punya satu fitur tambahan, maka kita hanya update dan sebagainya. Nah, LTS sangat cocok digunakan untuk komputer kantor dan juga server. Nah, sebelum install pada laptop atau PC, perlu mendownload file ISO Linux yang didapatkan secara gratis dari website official Linux Mint. Kalau kita ingin menginstal Linux Mint, kalau kita ingin menginstal Linux Ubuntu, berarti ya kita masuk ke website officialnya Ubuntu. Nah, metode instalasinya bisa live CD, virtualisasi, ya, dual boot, full OS. Apa itu live CD, virtualisasi, dual boot, dan full OS? Ya, kita satu-satu akan membahasnya. Ya. Menggunakan live CD, selain free dan legal, tentu distro Linux menyertakan fasilitas CD atau live USB. Artinya, Linux
dapat dijalankan tanpa harus melakukan instalasi ke dalam hard disk komputer. Ya, tentu dengan kegunaannya pertama menyelamatkan data. Jadi ada komputer crash, komputer tersebut nggak bisa dinyalakan, sementara data-data penting kita masih di dalamnya. Gitu. Kalau kita install ulang, ya kita format, tentunya akan menghilangkan data-data yang ada pada komputer tersebut. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah kita gunakan Linux Live CD ini. Kita masukkan, kita boot ya, kita masukkan menggunakan USB atau menggunakan CD-ROM, kemudian kita reboot ya, tentunya kita setup BIOS untuk bisa reboot menggunakan booting awalnya ke CD-ROM maupun ke USB port. Kemudian Linux ini bisa berjalan. Nah, dari situ mungkin kita bisa mengoperasikan, kita backup ya, kita pindahkan dulu file-file penting kita pada sebuah media penyimpanan lainnya, kita bisa hard disk eksternal dan sebagainya. Nah, setelah yakin seluruh datanya pindah ya, kita cek di media kita yang baru sudah ada di sana, maka kita bisa lakukan install ulang. Atau manajemen partisi gitu ya. Jadi kita ingin komputer kita bagi nih menjadi beberapa ruangan, menjadi beberapa ruangan data. Kita bisa gunakan Live CD. Mengetahui kompatibel suatu distro juga bisa ya. Jadi saya kira-kira komputer saya mampu nggak nih jalan komputer ya, bukan OS-nya. Laptop saya ini dengan spesifikasi yang saya miliki, apakah mampu untuk menjalankan distronya Ubuntu atau Linux Mint atau Debian dan lain sebagainya, maka kita bisa uji coba dengan Live CD tersebut terlebih dahulu atau Live USB terlebih dahulu. Ketika sudah oke, ternyata bisa nih seluruhnya bekerja dengan baik, maka berikutnya kita bisa menginstal dengan permanen. Ya. Kemudian bebas virus tentunya ya. Dan yang enak lagi adalah Live CD ini portable. Jadi kita bisa kemana aja, kita bisa mengoperasikan Linux di media mana saja tanpa harus menginstal. Nah, yang kedua adalah instalasi Linux di Windows dengan VirtualBox. Jadi kita masih belum bisa move on dengan Windows, gitu. Tapi kita ingin belajar Linux karena mungkin saja ada satu kebutuhan terhadap tugas akhir, kebutuhan terhadap proyek pekerjaan kita yang juga lebih lebih tepat dan lebih cepat jika kita gunakan Linux. Maka kita bisa menginstal Linux pada Windows dengan cara VirtualBox. Jadi kita cara ini paling mudah install Linux di komputer tanpa khawatir akan merusak ataupun menghapus data pada Windows, yaitu menjalankan Linux di dalam Windows. Nah, instalasi dengan cara ini dibutuhkan spesifikasi komputer yang baik, ya, dikarenakan komputer akan menjalankan dua sistem operasi secara bersamaan, sehingga akan sharing alokasi storage, RAM, prosesor dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita install dulu VirtualBox, jadi satu komputer virtual pada Windows kita. Kemudian ketika VirtualBox sudah on, ya, sudah aktif, maka kita bisa install Linux pada VirtualBox yang sudah ada pada Windows kita. Ya, dan kemudian kita bisa mengoperasikan Linux saat VirtualBox ini aktif. Gitu ya, itu yang cara kedua. Yang ketiga, instalasi Linux di Windows dengan VirtualBox. Nah ini contohnya. Hitam ini adalah Linux ya. Yang sebelah kirinya adalah Windows yang kita kenal gitu ya. Ada bendera Windows yang unik ya, yang ciri khas. Dan ini adalah VirtualBox. Kemudian instalasi Linux berdampingan dengan Windows atau dual boot. Nah, jika dengan cara VirtualBox komputer menjadi sangat lambat, ya kan tadi sharing RAM, sharing prosesor dan lain sebagainya, maka kita melakukannya dengan cara instalasi Linux berdampingan dengan Windows, jadi dual booting. Sedikit lebih sulit dikarenakan perlunya ketelitian yang sangat tinggi agar data pada Windows tidak terhapus secara tidak sengaja saat kita menginstalasi Linux ini. Nah, saat komputer dihidupkan akan muncul pilihan sistem operasi yang akan diboot, ya Windows atau Linux. Kalau kita milih Windows, maka Windows yang akan mengoperasikan komputer kita. Kalau kita memilih Linux, maka tampilannya menjadi tampilannya Linux. Ini ya, ketika kita menyalakan komputer pertama kali, maka akan muncul seperti ini.
Instalasi Linux langsung di komputer sebagai OS utama. Ini juga cara ketiga yang bisa kita lakukan. Instalasi Linux langsung di komputer sebagai OS utama. Sehingga di awal kita menginstalasi, maka kita akan melakukan format, ya, format seluruh data baik operating system maupun data-data yang ada pada komputer kita. Kemudian menggunakan Linux sebagai OS pada komputer dengan format HP terlebih dahulu tadi. Jika ingin belajar menggunakan Linux, cara ini adalah cara yang paling direkomendasikan, sehingga hanya ada satu operating system yang selalu digunakan. Sehingga mau nggak mau, biarpun keringat dingin, kita akan gunakan Linux dalam memecahkan permasalahan pada pekerjaan kita. Ya, kalau dual boot ya atau dengan virtualisasi, biasanya udah buntu nih di Linux nih, nggak bisa lagi kita, maka kita langsung tutup Linux-nya, kita beralih ke Windows, ya. Sehingga tidak efektif belajar Linux-nya. Nah, cara download Linux Mint contohnya menggunakan Mirror Server, buka alamat websitenya, kemudian pilih menu download, ya, Linux Mint 18.x, pilih Cinnamon, ataupun mungkin saat ini ada pilihan lain, ya. Pilih Mirror Server dengan kecepatan terbaik untuk memulai proses download Ubuntu Linux Mint. Nah, maka server tersebut akan mengirimkan Linux Mint ke kita seperti ini, ya. Jadi download. Nah, ini ada mirror server, bisa dari Kanada, USA dan sebagainya. Nah, kemudian ada kedua lagi cara download Linux Mint menggunakan torrent. Download torrent dari web resminya, ya, utorrent.com, pilih get utorrent. Setelah download selesai, install dengan cara biasa. Download torrent file Ubuntu Linux Mint dari website linuxmint.com. Klik menu add torrent, lalu pilih Linux Mint torrent, file yang telah kita download tadi. Tunggu hingga proses download Ubuntu Linux Mint selesai. Jadi ada dua, ya, bisa menggunakan torrent, bisa menggunakan server mirroring. Bisa torrent, bisa. Kemudian ini adalah contoh bagaimana kita menginstalasi Linux, ya, dari menu torrent. Oke, setelah proses download selesai, kita bisa lanjut untuk install Ubuntu Linux Mint menggunakan cara virtualisasi atau dual boot. Oke, selesai, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, ya, silakan disampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.